Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, inna a'tayna kal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad segala sesuatu pemberian kal kautsar, bagaikan daripada kautsar. Mahwal kautsar, ada beberapa tafsir mengenai kautsar. Riwayat yang pertama, kautsar itu dari kata kathura, artinya banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi terdahulu. Ya, khusus diberikan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj, khairu ummat, khairul anbiya, afdalul anbiya dan sebagainya. Jadi banyak nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita karena bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ kita juga ngikut banyak nikmat kalau dibandingkan umat terdahulu. Nikmat tersebut fid dunya wal akhirah. Baik nikmat dunia, ya di dunia ini, baik juga nikmat di akhirat. Baik juga nikmat di akhirat nanti, di mana mudahan kita masuk surga semua insyaallah. Nah, itu umat-umat terdahulu yang kisah-kisahnya ada dalam Al-Quran. Kisahnya ada dalam Quran. Kita yang enggak ada dalam Quran kisah kita, tapi masuk surga itu duluan sebelum yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ya kan? Karena kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya mengambil iktibar dari 1000 ayat tentang cerita umat terdahulu di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Kautsar adalah haud atau danau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para nabi dan rasul mereka mempunyai danau-danau tersendiri. Dan danau yang paling besar adalah danaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, pada saat manusia pertama setelah nafkhatain, setelah sangkakala yang kedua, hancur semua. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang terakhir Israel, di situ dia mencabut nyawanya sendiri. Setelah itu, saudara rahimakumullah, manusia dikumpulkan fil hasyr, di dalam padang mahsyar. Tapi sebelum dikumpulin, yang tersisa cuman ajnabudz dzanab. Sisa pada umumnya tulang ekor belakang, kecuali yang diabadikan oleh Allah Ta'ala jasadiah, ya kan? Cuman ada sisa tulang ekor belakang. Pada saat di situ sisa tulang ekor belakang tersebut, salah satunya risalah Sabilul Ibtikar karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di situ menceritakan pada saat sisa ajnabudz dzanab berserakan, saat itu ada sahabun nutfah, awan daripada awan nutfah, yang awan tersebut menghujani suatu air, yang air tersebut kepada ajnabudz dzanab yang tadi sampai keluar makhluk-makhluk yang baru sesuai dengan amal dan perbuatan kita masing-masing. Jadi makhluk yang baru. Nah, pada saat itu peristiwa padang mahsyar, baru setelah itu mizan, hari timbangan. Baru setelah itu, sebelum itu adalah peristiwa syafaat. Singkatnya mengenai Al-Kautsar, pada saat menyeberang dari Al-Hasyr menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kan ada sirat. Ya, di situ sirat. Sirat tersebut adalah jembatan di bawahnya neraka jahanam. Sebelum masuk surga, ya, sebelum masuk surga itu mereka minum telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum
Pada saat minum yang tadi habis kecapean, ya, kecapean di padang mahsyar, kecapeannya ribuan tahun ya, menurut amal dan perbuatan. Atau orang tersebut nggak capek sekalipun dia minum daripada telaga Kautsar. Ada riwayat banyak ya, telaga Kautsar tersebut yang dapat bagiin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan Sayyidatina Fatimah, mungkin juga riwayat yang lain mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagian laki-laki panitia nih, panitia Kautsar. Dalam riwayat yang lain lagi yang mu'tamad, masing-masing orang di telaga Kautsar punya ka'as, punya kuf, punya cangkir. Yang cangkir tersebut tertuliskan namanya masing-masing. Ya kan? Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Dia ambil cangkirnya, dia minum. Ya kan? Di telaga Kautsar tersebut. Ada riwayat lagi mengatakan daripada Kautsar datang orang-orang, mereka mau minum daripada telaga Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku umatmu, diusir sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bayangin aja, ada orang yang diusir dari telaga Kautsar, mereka bukan umat. Ya kan? Akhirnya mereka enggak bisa masuk. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi riwayat mereka enggak diusir, datang ke telaga Kautsar, tapi dia mencari daripada kuf, cari daripada cangkirnya, enggak ada. Nama dia enggak ada, ya kan? Daripada di telaga Kautsar tersebut, cangkir yang bernamakan dia enggak ada. Tapi orang tersebut berhak untuk minum telaga Kautsar. Siapa mereka? Mereka orang-orang khusus, ternyata langsung dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, langsung dipegang oleh Rasulullah SAW dengan tangannya Nabi, ya kan? Habis dipegang, dia langsung minum, ya kan? Dari tangannya Nabi besar Muhammad SAW, ya kan? Nah, maka kalau kita lihat ada kebiasaan para alimil ulama itu memberikan minum kepada orang-orang soleh dengan cara di tangannya kita peragain seperti ini, seperti sebagaimana dalam riwayat yang diperagakan, ya kan, pada saat nanti di telaga Kautsar. Bayangin. Nah, masing-masing kita mau yang mana ala kulli hal, ya kan? Mau yang dengan cangkir, tapi mudah-mudahan ya kita semua mudah-mudahan kita punya harapan minumnya langsung dari tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Punya kemuliaan semua. Ya, dari sekarang edit mau yang mana, dengan ilmu dan dengan amal saleh. Kemudian makna menurut ahlu tafsir yang selanjutnya, Kathur atau Kautsar, Kathur Tayyib adalah anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sulalasid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jelaskan lagi di ayat ketiga, inna syani'aka wal abtar. Mereka yang bilang abtar, ya, mereka lah yang abtar, yang tidak mempunyai keturunan. Sedangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keturunan. Secara ittifaq 4 madhab semua sepakat bahwa ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunan. Jadi mengenai Kautsar. Kemudian ayat yang kedua, nah ini yang masuk dalam pembahasan, fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu, ya, salat yang dimaksud, ya, ini tafsirnya kita ambil banyak, ya. Salat ala kulli salat. Kalau nikmat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kita syukur, ya, syukur bil arkan. Ada syukur bil lisan, kita mengucap alhamdulillah. Cukup belum? Tapi kalau syukur bil arkan, diri kita sedang bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu dengan sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak nikmat, maka banyaklah kita salat, banyaklah sujud. Makin banyak nikmat, makin banyak sujud. Tapi kalau enggak punya nikmat, tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak nikmat yang mungkin kita kufuri selain yang kita syukuri. Kalau dihitung-hitung nih kufur sama syukur, Masya Allah, ya, kalau dideteksinya di dunia nih kalah kita semua. Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti banyak orang di situ yang sudah antara syukur dan kufur. Kufur tidak masuknya musyrik, ya, tapi kufur.
Ya, ini saudara rahimakumullah, kalau nggak ada pertolongan, yang pertama syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syafaatnya orang-orang saleh, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai endingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kita ini enggak termasuk dalam syukur. Ya kan, alhamdulillah kita cuma berusaha menjadi orang yang syukur. Habis wudu baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Riwayat yang lain, wa ja'alni saburan wa syakuran wa dzakaraka dzikran katsiran wa usabbihaka bukratan wa asila. Ya, hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ummadida. Kita cuma lagi bernisbat berhamdan kepada orang-orang yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berusahalah terus menerus berusaha, walaupun sebanyak apapun kita bersyukur, pada dasarnya belum bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada syukur, ada syakur, ya kan? Ada orang syukur sesuatu yang ada orang bersyukur sesuatu yang belum ada, dia udah syukurin. Alhamdulillah belum ada, kalau ada nanti repot. Allah kasih segini dulu, alhamdulillah, ya kan? Nah, ini orang yang mendapatkan hakikatus syukur dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Saudara rahimakumullah, makna yang kedua fasalli adalah salat Idul Adha, karena diperkuat dengan sambungan ayat selanjutnya, yaitu fasalli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha sebagaimana salat Idul Fitri sama, ya, dengan melaksanakan daripada 7 takbir di rakaat pertama, selain takbiratul ihram 5 takbir di rakaat kedua, selain takbir yang berdiri. Ya, boleh kita baca takbir secara besar, boleh kayak di Mesir, Allahu Akbar, ya kan, di rakaat di saf pertamanya contohnya. Nah, kemudian sedekap, Allahu Akbar, sedekap, akan sunnah. Ada beberapa mereka habis Allahu Akbar lurus lagi. Saya jelasin. Al-Imam Al-Ghazali, beliau itu setelah Allahu Akbar itu nggak langsung sedekap, lurus dulu baru sedekap, ya kan? Allahu Akbar lurus dulu baru sedekap. Mungkin ya, kalau kita lihat pada umumnya di Maluku Utara, mereka pakai seperti itu, Allahu Akbar lurus dulu baru sedekap. Mungkin pada saat terdahulu para orang-orang saleh terdahulunya, mereka bernisbat kepada Imam Al-Ghazali. Jadi di situ masih sisa. Ya, kalau misalkan antara gabungan Imam Al-Ghazali sama pendapat imam yang lain, Allahu Akbar turun dulu baru sedekap, biasanya dilakukan di rakaat ketiga kalau seandainya ada di Hadramaut, ya kan? Jadi dipakai semua, pendapat Ghazali dipakai, pendapat luar Ghazali juga dipakai. Kalau kita nggak langsung sedekap lah itu, nggak usah lurus juga boleh, ala boleh. Nggak sedekap pun juga boleh. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya kan? Allahu Akbar, dia nggak sedekap, langsung aja lurus, nggak ada masalah. Ya kan? Dia sedekap nggak mengangkat tangan juga nggak masalah, karena hukumnya sunnah. Allahu Akbar, diam aja, ya kan? Itu nggak ada masalah. Rahimakumullah. Yang dipermasalahkan ulama adalah di situ tata cara takbiratul ihramnya dan tata cara sedekapnya. Fasalli. Idul Fitr, Idul Adha, wabil khusus Idul Adha adalah Sayyidun Nawafil. Ya, adalah pemimpinnya solat sunnah. Kita kerjain solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, hajat, witir, tasbih, dan lain sebagainya, ya kan? Pemimpinnya solat sunnah tersebut solat Id, wabil khusus solat Idul Adha, ya kan? Karena diperkuat dengan ayat ini, fasalli li rabbika. Kalau Idul Fitr mana? Ya kan? Tapi kalau Idul Adha ada di khususnya ayat. Maka di situ para ulama tafsir lebih condong ini, ya kan, Sayyidun Nawafil. Jadi jangan sampai gara-gara ngurusin sapi, ya kan, ngurusin kambing, kelupaan, dia nggak sholat itu, ya kan? Jangan sampai begitu. Pemimpinnya lumayan, insya Allah. Kalau nggak sempet
khutbah udah datang udah khutbah kan beda. Kalau misalkan sholat Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau Id, ya, sholat Id, khutbah, sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Seandainya kita ta'akhir, seandainya kita di situ terlambat, apa yang terjadi? Boleh gak kita sholat sendiri? Boleh, saudara rahimakumullah. Kita sholat sendiri, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dilakukan sendiri, boleh, ya kan? Tapi ada catatan, kalau dia munfarid baru nggak pakai khutbah. Kalau dia berjamaah, wajib khutbah di situ, saudara rahimakumullah. Walaupun cuma 2 orang, ya kan? Dia cuma khutbah, yang satu khutbah, yang satu makmum, yang satu lagi imam, ganti-gantian boleh, saudara rahimakumullah. Kayak kemarin waktu lagi COVID misalkan, ya kan? Bikin Idul Adha masing-masing di rumahnya masing-masing, ya kan? Sampai ada apa tuh? Tongkatnya pakai pel-pelan. Allah kulihal, ya kan? Nah, Idul Fitri, Idul Adha lebih berbeda dengan Jumatan, beda. Dia nggak wajib 40 orang, nggak. Dia nggak wajib mesti mustautinin, nggak boleh, nggak. Allah kulihal, silahkan dilakukan dimanapun. Mau dilakukan di lapangan, mau dilakukan di masjid, mau dilakukan dimanapun silahkan. Yang penting nggak najis, yang penting di situ boleh, kan? Masing-masing boleh, ala kulli hal. Dan juga menurut pendapat, kan, kalau khususnya perempuan aja, nah berarti yang khutbah perempuan, ya kan, yang imam perempuan, makmumnya perempuan. Enggak boleh laki-laki satupun. Kalau perempuan. Kalau laki-laki perempuan, maka wajib laki-laki. Yang mana yang afdal? Kalau kita bicara afdal, saudara rahimakumullah, seandainya ada khususnya perempuan, ya kan? Ada khususnya perempuan di situ. Ya kalau mau menjaga warak, silakan perempuan di tempat khusus perempuan, ya kan, lebih afdal. Tapi kalau nggak berangkat, rame-rame di sini keluarga, dia nggak sholat Id, ya udah lebih baik yang berjamaah. Jadi kita bisa nimbang-nimbang sendiri. Kalau nggak salah di daerah Ternate Utara di situ ada musola, tapi musola tersebut musola khusus perempuan. Yang sholatnya perempuan, yang jamaahnya perempuan. Itu musola khususnya hanya perempuan yang ada, ya kan? Zaman dahulu sampai dengan sekarang ada seperti itu, musola khusus perempuan, ya kan? Tapi nggak pakai azan, nggak boleh. Kalau azan nggak boleh perempuan. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Wanhar di sini yang dimaksud adalah menyembelih hewan kurban. Apa dalilnya? Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahuma biyadi wasamma wa kabbara wa wada'a lahu ala sifahima. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih 2 domba. Kabsh ini bisa arti domba, ya kan? Kambing kabsh, ya kan? Kabshan, ya, kambing besar yang bertanduk, akranain, tanduknya 2. Ada namanya istilah Zulkarnain, ya kan? Kita pernah dengar kan? Zulkarnain, di mana di suratul Kahfi. Kita tahu gak arti Zulkarnain? Manusia yang bertanduk. Wah, kok bertanduk? Kita menghadapi suatu pergeseran makna, di mana kalau misalkan ngomongin tanduk, pasti yang kepikiran kita adalah syaitan, iblis, ya kan? Nggak semua yang bertanduk itu syaitan, iblis lah. Zulkarnain itu adalah manusia yang mempunyai tanduk. Dia ada tanduknya, saudara ibu, ya kan? Ada cerita tersendiri. Nah, akranain di sini cuma yang termazu aja mengenai daripada domba tersebut atau kambing atau yang sembelih itu yang mempunyai daripada tanduk, 2 tanduk, ya. Nah, dia yang punya tanduk di sini nggak kelihatan ya, pakai peci semua. Jangan-jangan punya tanduk, ya kan? Kalau orang punya tanduk jangan heran. Ala kulli hal, mungkin dia ya punya hubungan habadun min Zulkarnain, wallahu a'lam. Dabahuma biyadih, langsung dipotong sendiri oleh tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada 2, ya, 1 buat diri keluarga.
Riwayat yang lain, satu buat diri, satu keluarga. Riwayat yang lain, satu buat diri, satu lagi untuk umatnya yang tak berkorban. Masya Allah. Saking disayangnya sama Nabi besar Muhammad SAW, kita ini, saudara rahimakumullah, sudah pernah dikorbankan atas nama kita dari Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kan satu, saudara rahimakumullah, dikatakan satu genggam gandum yang disedekahkan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada satu gunung emas yang disedekahkan sesudah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya kan, kisaran pahalanya. Lalu bagaimana jikalau hal tersebut, ya, yang dikasih langsung oleh Nabi besar Muhammad SAW, pahalanya lebih banyak dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya lebih banyak lagi. Ini baterainya sudah mau kurang nih. Daripada hukum berkurban, ya. Yang pertama, hukum berkurban wajib. Yang kedua, sunnah kifayah. Yang ketiga, sunnah ain muakkad. Ya, kita jelaskan dulu. Misalkan di situ hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Bisa. Yang mana nih? Yang pertama, jikalau orang tersebut bernazar, saya mau kurban, kan? Maka hukum tersebut hukumnya adalah wajib. Saya mau kurban. Nah, kan? Dia bilang gitu doang nih. Nanti saya kurban, insyaallah, ya kan? Nazar. Kalau goalnya bisnis, saya kurban, ya kan? Kalau saya lulus, saya kurban. Kurbannya wajib tuh udah, ya kan? Nyembeli atau kurban, ya kita ngomongin kurban. Yang kedua, ya, seandainya di situ dikatakan oleh Sayyid Umar Al-Basri, ya, di situ memberitahukan daripada isyarat atau tidak memberikan suatu isyarat berbeda. Ini ada kambing, yang kambing tersebut emang jelas-jelas milik dia. Ingat ya, ini milik dia. Habis itu dia bilang, ini saya mau kurban. Ini saya mau kurban. Hukumnya wajib. Tapi seandainya, kata Sayyid Umar, dia bilang, nah ini bagus nih buat kurban. Ini saya mau kurban nih. Kalau seandainya kurban pakai yang ini, maka nggak wajib. Maka menyelamatkan hal tersebut, bilang jangan kurban, tapi sunnah kurban, saudara rahimakumullah. Sama kan? Apa pentingnya cuman omongan? Saudara rahimakumullah, di dalam agama Islam ada yang disebut dengan istilah sighat. Sighat itu adalah suatu ucapan yang jatuh hukum. Walaupun bercanda, jadi wajib. Hati-hati. Orang bercanda nih, dia punya anak perempuan. Angkahtuka wa zawajtuka, saya nikahkan, saya punya putri. Misalkan dia punya anak perempuan, habis itu dibilang saya terima, sah, saudara rahimahullah. Hati-hati. Bercanda dan juga tolak. Canda doang nih, nggak boleh, saudara rahimahullah. Nggak boleh di situ. Nah, itu disebut dengan sighat.
Maka dari itu sighat, kalau ini kan katanya lafaz, lafzun. Sighat itu kalau kita ambil lagi lebih spesifik, sigh artinya apa? Suara yang mengisyaratkan sesuatu itu sighat. Ala kulli hal. Jadi Islam mengajarkan kita tidak sembarangan di dalam mengatakan daripada sesuatu sighat. Maka lebih baik kita usahakan, ya, di situ kita utamakan, kita mengatakan daripada sunnah qurban. Sunnah qurban bil ilm. Kemudian yang kedua, sunnah kifayah. Jikalau salah satu anggota keluarga dia sudah kurban, ya kan? Habis begitu kurban tersebut baik dia atau orang-orang yang sudah dinafkahi oleh dia, udah kurban nih, ya kan? Salah satu aja. Ah, ini sunnah kurban. Ala kulli hal. Dia masuk sunnah kifayah karena zaman dahulu pada saat kurban para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ini sunnah. Jadi benar-benar diutamakan walaupun cuma satu orang untuk satu rumah. Kemudian para ahli mazhab di situ menggambarkan, oh ini satu atas namanya cuma satu, yang lain enggak, ini satu atas nama keluarga. Nanti ada perbedaan mazhab mengenai daripada kesunahan kurban. Tapi kita jelaskan dulu secara Syafi'iyah, di situ satu aja menggugurkan, maka sunnah. Ya. Yang kedua di situ sunnatul muakkad, sunnatul ain muakkad. Ya. Jadi kalau bisa ya kita punya tabungan khusus kurban di keluarga masing-masing. Ya. Boleh bergantian, nanti abahnya, nanti ibunya, nanti anaknya, nanti siap, itu boleh, ya kan? Kalau ada kemampuan lagi semuanya berkorban. Insya Allah. Kalau kita perhatikan, kayaknya handphone kita masing-masing harganya sama kambing kayaknya hampir sama, kan? Kita mampu untuk, oh ini kan enggak 3 tahun sekali, 4 tahun sekali beli HP. Tapi ente kurban udah 10 tahun pernah gak sendiri? Gak pernah. Nah ini evaluasi diri sendiri. Saudara rahimakumullah. Beli gadget, berani beli gadget. Ah ini kan tapi buat 10 tahun 20. Iya, tapi 10 tahun terakhir apakah Anda berkorban? Enggak. Evaluasi diri Anda. Ya kan? Ada apa nih buat agama? Karena tidak selamanya yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memakai jasad, pakai mal, pakai harta. Pakai harta. Pada saat di situ hartanya diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti menjadikan lingkungan, ingat lingkungan. Dia mau lingkungannya baik, lingkungan mau baik, harta benda ajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, sebenarnya masih ketiga, sunnain muakkadah sama, tapi dia lebih sunnain. Kan ada fardul ain. Ya kan? Kalau ini ceritanya sunnain. Siapa mereka? Yang orang tersebut Islam mukhallaf sudah tentu, dan mereka sangat mampu untuk berkorban. Sangat mampu untuk berkorban. Ya Allah, sangat mampu. Bismillah. Ya kan? Kalau sangat mampu. Kalau dia belum mampu, sunnah kifayah salah satu gugur ala kulli hal. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa likulli ummatin ja'alna maskanan liyadhkura ismallahi 'ala ma razaqnahum min bahimatin al'ami wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu basyirul mukhbitin. Ya, setiap umat kami syaratkan untuk menyembelih kurban. Naam. Jadi kurban ini dari dulu-dulu ada. Al-am, an'am di situ. Liyuzkara ismallahi, untuk mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang diberikan kepada mereka berupa daripada hewan ternak, bahimatil an'am. Ya, artinya ingat Allah bil mal. Ingat Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda. Ingat Allah, ya Allah. Kan ini dari semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo
kita kasih, saudara rahimakumullah. Karena segala sesuatu, ya, kalau kita ajak ibadah, Masya Allah, nanti pada saat di hari kiamat, pada saat di persidangan, ada sidang tuh, ya kan? Ada sidang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban setiap harta sepeser pun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang dakhal jannah bighairi hisab. Itu nanti yang seperti itu menolong kita. Jadi ceritanya seperti itu secara garis besar. Hartanya nanti saksi, yang satu saksi, ya Allah, ini beli apa nih? Ini beli es campur, ya Allah, ya kan? Ini beli es kacang merah. Wah. Habis makan nggak sholat. Nah, bahaya kan? Yang satu di situ dia bilang, ya Allah, aku sekian untuk kurban. Alhamdulillah, nolong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atbi sayyiatil hasanat tamuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu yang mendominasi. Disuruh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di situ udah pernah berbuat buruk kepada hal yang lain dengan harta, ayo nanti kurban kita berbuat baik dengan harta. Kita pernah ngasih sesuatu kepada hal yang tidak baik, ya, ayo kurban kita kasih kepada hal yang baik, insyaallah. Riwayat Imam Muslim an Jabir radhiyallahu an, akhrana ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam amil Hudaybiyah bi badana an sabal wa baqara an sabah. Ini kita jelaskan lagi, nanti kita angsur-angsur ya. Ini masih 10 menit. 13, masih 13. Untuk 7 orang, satu daripada unta atau satu bakar, satu sapi, ya, 7 sapi boleh 7, kerbau dikiaskan masih boleh, ya kan? Kemudian, tapi dia pengen yang lain, misalkan 7 orang kurban dengan 7 kambing, ya kan? Boleh 7 orang atau satu sapi. Ini terbalik, 7 kambing 1 orang, masya Allah, ya kan? Boleh gak? Boleh, saudara rahimahullah. Boleh secara hukum ya. Satu sapi cuman 1 orang, boleh saudara rahimahullah. Kalau udah di luar satu sapi, baru masuknya kategori mubazir, ya kan? Kalau misalkan masih 7 masih boleh 1. Tapi kalau kondisional sekarang ala kulli hal, ya, kalau orang seandainya dia punya kelebihan, lebih baik ajak orang lain yang di situ belum pernah berkorban. Ayo saya korban ya, 7. Oh masih ada, kan kosongnya masih banyak nih. Ajak, daftarin, fulan keluarga. Pulang lebih seperti itu, silakan jika ada bertanya. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita niat berkorban tetapi diri kita ini masih punya hutang sama orang lain? Yang mana yang harus didahulukan? Mungkin itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya orang sholat katakanlah di masjid, lalu perempuan itu dipisah di sebelah rumah di tempat yang lain, di tempat yang berbeda. Cuman dikasih prasarana pakai speaker dari mic-nya imam saja. Kira-kira hukumnya bagaimana? Alhamdulillah. Hutang adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam tapi dihindari. Nah, sesuatu kepemilikan hukum pada saat sudah ada hutang, maka itu masuk di dalam hak pribadi seseorang. Jadi kalau misalkan dia itu berhutang untuk berkurban, misalnya kan dia punya hutang,
Misalnya dia punya hutang, berarti hartanya bercampur hutang. Seandainya dia mau kurban, tetap masuk dalam kategori sunnah kurban. Ya kan, jadi boleh, masih boleh. Nah, kemudian jikalau jadi sunnah, nggak wajib, masuknya nggak wajib, ya kan? Kalau masuk sunnah yang tadi dikatakan sunnah ain muakkadah, kalau orang tersebut tidak punya hutang sama sekali, dia punya kelebihan, baru masuk sunnah yang diutamakan. Jadi kalau misalkan dia masih ada keperluan, maka nggak masuk daripada sunnah ain muakkadah, tapi hanya sunnah saja, kayak gitu, sunnah saja. Jadi nggak ada masalah. Kalau dia kredit, boleh juga, Masya Allah, ya kan? Misalkan ada orang-orang baik nih, dia punya kambing banyak, dia bilang, ayo yang mau kurban, kredit sama saya setahun, Alhamdulillah. Haji kredit juga ada, ya kan? Umrah kredit juga ada, ala kulli hal. Yang penting jangan di situ berbau riba, ala kulli hal. Jadi tidak ada masalah, tapi tetap masuk sunnah. Kalau dari segi adab, yang mana yang diutamakan? Bayar hutang atau kurban? Tentu saja yang diutamakan adalah bayar hutang. Kan apalagi ayam mutasyrik. Siapa tahu yang di situ dipiutangkan dia pengen kurban, alhamdulillah. Kan kalau bicara hutang, soalnya Masya Allah, sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak mau sholatin orang yang berhutang kalau nggak ada yang nanggung, bayangin. Jadi sangat di situ diafdalkan. Yang kedua, hukum sholat perempuan yang dipisahkan, yang dipisah tersebut di suatu rumah dengan speaker dan sebagainya, jikalau dia masih di dalam kategori syar'i salah zira'an, masih 30 dhira, dia punya jarak dari makmum yang terakhir, maka masih bisa dikatakan sah sholatnya. Makmum terakhir, baik dari belakang, baik dari pinggir, ya kan? Maka butuh di studi kasuskan dulu tuh dari mana tuh tempatnya. Terus tapi kalau masjid nih kita mesti tahu, nih imam di sini, misalkan makmum di paling belakang, di tengah-tengah sini tidak ada jamaah misalkan, itu jamaah cuma belakang. Tapi kalau ada dalam persatuan masjid, dalam masjid, maka hukumnya sah, saudara rahimahullah. Jadi di luar salah zira, ya salah ziraan, kalau dalam masjid nggak berlaku. Tapi kalau di luar dia berlaku jarak. Catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, sampainya makmum kepada imam adalah dengan bagaikan suatu mobilitas yang lurus dan menyamping, tidak putar balik. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau ini kan masuk dalam koridor masjid, kan masih dalam koridor masjid. Makmum yang di sana bisa tembus kepada imam yang di sini, makmum yang misalkan di pinggir sana. Kenapa? Karena ini nafidah atau di situ jendela. Jendela tersebut diibaratkan babun, secara syariah itu pintu. Secara syariah itu pintu karena sebesar pintu. Tapi kalau secara bukan syariah, ini jendela bukan pintu. Maka ada hubungan di situ. Nah, seandainya ini ketutup semua, kan? Tidak ada perhubungan, tetap sah karena masih masjid. Nah, tandanya ada saf. Seandainya nggak ada saf, maka di situ dikatakan bukan koridor masjid. Tapi kalau ada saf, maka masuk koridor tempat khusus masjid. Yang kedua, seandainya ini bukan masjid, ya kan? Sholatnya di sana dan ini ketutup. Di sebelah itu bukan bagian dari masjid. Mau nggak mau kan ini mesti putar balik. Baru masuk kepada imam dengan suatu rekayasa mobilitas, dia mesti ke belakang begitu. Istilahnya ada lalu lintas safnya di situ, ya kan? Kalau putar balik nggak bisa. Tapi kalau lurus atau nyamping itu masih boleh, ya kan? Jadi di musola, di masjid, di rumah-rumah contoh. Kalau kita lihat fenomena sholat di Masjidil Haram pada saat lagi berkumandang sholat, mereka nyambung, hatta di depan toko mereka gelar masih dapat jamaah, ya kan? Jadi nyambung semua itu boleh, saudara rahimakumullah. Jadi lihat syariahnya dulu. Jadi masih dibolehkan atau tidak dibolehkan. Kita hanya memberikan bahannya, pertimbangannya nanti lihat studi kasus. Kurang lebih seperti itu, ya kan? Wallahu a'lam. Silakan pertanyaan selanjutnya.
rasa sudah cukup. Nanti kita lanjut lagi minggu depan mengenai daripada korban. Ana sarankan ajak daripada panitia-panitia korban yang ada di tempatnya masing-masing, di musola atau di masjid atau panitia yang lain. Semoga pembahasan ini juga bisa disampaikan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.